spesifik lagi yang menjadi bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. 81 tahun yang lalu berdasarkan penanggalan Hijriah, tepatnya 9 Ramadan 1364 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di hari Jumat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendeklarasikan kemerdekaan negara yang kita cintai ini melalui perjuangan yang sangat panjang, dan diwakili deklarasi proklamasi itu sebagaimana kita ketahui oleh dua tokoh yang sangat kita cintai, yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Di balik itu semua, ada banyak hal yang tentunya penting kita renungkan, bahwa naskah proklamasi itu disusun dengan perjuangan yang tidak biasa, bahkan melewati malam-malam yang bukan hanya sunyi, tapi riuh dengan semangat menggelora untuk mencapai kemerdekaan dengan rahmat Allah, dengan berkah Allah, dan memang keberkahan itu melekat di bulan suci yang penuh dengan berkah, yaitu Ramadan. Kesaksian orang-orang yang hadir di sekitarnya dan menceritakan pada kita sehingga sampai beritanya saat ini dan bisa kita akses dalam setiap ruang-ruang yang tersaji. Selesailah itu kurang lebih pada pukul 3 menjelang makan sahur di kediaman Laksamana Muda Maeda, yang memperkenankan kediamannya untuk dijadikan sebagai tempat rumusan bagi sekelompok tokoh-tokoh bangsa. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kita dapati juga Sayuti Melik, kemudian juga kita dapati beberapa tokoh-tokoh perwakilan muda yang ada di sekitaran Jakarta. Pun demikian, beberapa wartawan juga hadir, termasuk di dalamnya ada BM Dia Burhanuddin Muhammadiyah, kelahiran 7 April, yang juga hadir pada masa itu membersamai peristiwa dimaksud. Yang paling menarik yang ingin saya sampaikan adalah semua apa yang diraih dari kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan yang tulus, ikhlas, mengharapkan rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengharapkan berkah Allah yang Maha Kuasa, diiringi perjuangan yang menghadirkan keringat, darah, bahkan air mata. Kita mendapati semua kebahagiaan, kenikmatan, kebanggaan, dan kedamaian dalam berkehidupan berbangsa, bernegara dengan proses yang tidak mudah. Sampai itu dideklarasikan. Dan di antara deklarasi yang paling penting adalah kesadaran sepenuhnya bahwa nikmat kemerdekaan ini diraih pada bulan yang penuh berkah atas rahmat Allah berdasarkan keinginan yang sangat luhur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu yang tercantum dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu. Walaupun deklarasi, proklamasi disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi itulah awal yang bukan hanya menjadikan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kemerdekaannya, tapi itu pula yang akan mengguncang dunia dengan nilai-nilai perjuangan yang bukan hanya dikenang, tapi sepantasnya dihormati, dihargai, diteruskan oleh anak cucu, putra-putri bangsa ini. Saudara-saudariku, genap dari peristiwa itu, jika hitung dari 1945, maka kita dapati 79 tahun kita telah merdeka sampai dengan tahun 2024 ini setidaknya menjelang bulan Agustus. Jika sampai pada bulan Hijriah, tepat 81 tahun di hari ini kita mendapatkan kemerdekaan kita. Pertanyaan terbesarnya adalah, dari perjalanan yang begitu besar itu, yang didasari oleh pengorbanan yang tidak mudah, pengorbanan orang tua kita, yang sebagian mereka wafat dalam keadaan yang tidak biasa, tapi kami yakin semuanya wafat dalam keadaan terhormat, walaupun sebagian mereka di bumi hanguskan oleh penjajah. Ada yang dihabiskan di lingkungan pedesaan, tak sanggup memilih kata-kata yang kiranya tidak pantas untuk dihadirkan demi kehormatan mereka, tapi mereka gugur sebagai pejuang, gugur sebagai syuhada, gugur sebagai orang-orang yang menyiapkan kedamaian, ketentraman, ketenangan yang ingin dinikmati oleh anak cucunya di kemudian hari.
Pertanyaan terbesarnya, sampai detik ini, berapa di antara kita yang merenungi semua perjuangan itu untuk menjadikannya sebagai pondasi kita melangkah demi membangun negeri yang telah dilahirkan ini, demi menjaga kedamaian dan keamanan yang telah ditegakkan ini, demi memakmurkan dan menghadirkan cita-cita terbaik dari orang tua kita yang telah berjuang sejak dulu itu. Saya ingin berkata kepada pertama, segolongan orang-orang yang mendapatkan amanah dari bangsa ini, dari negara ini, untuk mengelola, menjalankan, dan juga menjaga roda pemerintahan, roda keadilan, roda kemakmuran, roda kesejahteraan, dan roda kerukunan, kedamaian bangsa ini. Sejauh manakah kita semua telah menjaga keutuhan nilai-nilai kemerdekaan yang telah kita raih sampai dengan detik ini? Jika di legislatif setiap orangnya harus mendapatkan suara, misal 100.000 untuk dapat lolos ke Senayan, artinya dia telah mewakili 100.000 orang, 100.000 harapan, 100.000 titipan, 100.000 amanah yang bukan hanya akan diperjuangkan, tapi juga dengan 100.000 itulah dia akan dihisab. Ingat, negara ini dilahirkan dengan perjuangan, keringat, darah, air mata, teriakan takbir, dan juga ketulusan pengorbanan. Maka setiap perwakilan dari rakyat kita yang menitipkan aspirasinya, yang menitipkan harapan dan amanahnya, itu semua bukan hanya sekedar amanah yang harus diwujudkan, tapi satu saat, satu orang, setiap anggota dewan akan menerima hisab dari Allah di hari kiamat dari 100.000 orang yang menjadi bagian dari suara yang meloloskan ia ke Senayan itu. Pun demikian, di eksekutif, kalaupun hadir dalam pucuk pimpinan sebagai presiden, ataupun sebagai wakil presiden, ataupun sebagai menteri, ataupun sebagai bagian-bagian sampai ke bawahnya, gubernurkah, ataukah ke bawahnya bupatikah, sampai ke camatkah, lurahkah, dan turunan yang lainnya. Maka setiap tempat yang dipijak itu, ia mewakili harapan, aspirasi, amanat, sekaligus juga hisab yang akan dihadapkan pada Allah di hari kemudian. Pun demikian dengan masyarakat, dengan rakyat. Kita yang saat ini merasa bahagia, merasa tenang berpijak di negeri ini, kita pun dihisab. Salah satunya, hisab menjaga negeri ini, mencintai negara ini yang telah dihadirkan dengan penuh perjuangan yang tidak biasa. Adakah di antara kita yang berusaha berkontribusi membangun negeri kita sebagai amanah yang Allah telah tetapkan kepada kita sebagai bagian dari warga dan negara bangsa ini? Ingat, amanat pertama Adam adalah menjadi pemakmur, menjadi penyukses, pembangun di tempat yang dipijak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan negeri yang kita pijak, tempat yang kita pijak adalah Indonesia. Inilah amanah Allah untuk kita semua yang diberikan sebagai keberkahan atas rahmatnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan itu saya mengajak pada kita semua, mari kita berevaluasi diri, merenung sejenak. Saya mengajak kepada semua kalangan masyarakat, saya mengajak pada semua kalangan pejabat untuk kita bersatu membangun kedamaian yang diawali dengan taubat nasional. Mari kita bertobat, memperbaiki diri. Tidak harus alergi dengan kalimat taubat, tidak harus mengakui bahwa kita memang keliru, tapi akan lebih bagus bila kita mencoba menyadari untuk berevaluasi di semua kalangan. Mari bersama-sama saling mendoakan, menjadi orang baik. Alangkah indah kalau kita hidup rukun, tidak perlu terlalu tamak. Toh meninggal pun hanya akan membawa kain kafan. Toh meninggal pun, apa yang semua kita kumpulkan tidak akan pernah ikut ke alam kubur. Semua sudah teratur rezekinya. Yang belum jelas itu adalah bagaimana bekal kita untuk kembali kepada yang menciptakan kita, membawa segenap amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Sebagai rakyat, sebagai pejabat, siapapun kita, termasuk para ulama, para ustadz, mari kita sekali lagi memohon ampunan kepada Allah, bertobat dengan cara yang baik, sehingga kita tidak menyia-nyiakan segala bentuk perjuangan yang telah dihadirkan oleh para pendahulu kita, sehingga mereka bisa bahagia di alam kuburnya, dan mereka bisa merasakan kenikmatan karena mendapati anak cucu mereka berhasil meneruskan perjuangan yang telah lelah mereka hadirkan dengan kematiannya. Semoga Allah membimbing kita semua, mendamaikan negeri ini, memberikan keberkahan di 81 tahun kelahirannya,
Dan semoga dengan itu Indonesia jaya, Indonesia makmur, menjadi bagian terbesar untuk memimpin dunia, yang dengan itu menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan diberikan jalan keluar terbaik untuk membangun. Sekali lagi, teman-teman dimanapun berada, khususnya yang muslim, penuhi masjid-masjid, khususnya di hari-hari ini, penuhi masjid-masjid. Mohonlah kebaikan kepada Allah untuk negeri ini, supaya Allah menyatukan kita dalam kebaikan, memberi hidayah kepada para pemimpin kita, memberi hidayah kepada kalangan elit kita, untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak, supaya semua kita, baik rakyat seluruhnya, kalangan elit, satu dengan yang lainnya, berkumpullah semua, bercengkrama di masjid, nikmati nikmat kemerdekaan dengan memohon ampunan kepada Allah dan memohon hidayah supaya dibimbing membangun negeri ini bersama-sama dengan penuh kedamaian dan semangat, agar kelak kita bisa bergandengan tangan menuju rahmat Allah, memohon ridhonya supaya Allah berkenan meringankan hisab kita di akhirat kelak. Para ulama dimanapun, kiai, habaib, para ustadz, mari kita menjadi pencerah yang saling mengingatkan, mencontohkan untuk berkasih sayang, menjauhi berbagai hal yang tidak produktif, saling menguatkan, dan mari kita bimbing negeri ini untuk menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik biladana ya arhamar rahimin Indonesia, waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami Indonesia ini ya Allah, dan jadikan Indonesia negeri yang Kau sayangi, negeri yang Kau berkahi, negeri yang Kau ridai, dan jauhkan di negeri ini setiap tapaknya dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau sukai. Allahumma hdi umara'ana waj'alhum udala liyakhaffif hisabahum yawmal qiyamah ya arhamar rahim. Ya Allah, berikan hidayah dengan rahmat-Mu kepada para pemimpin kami di semua level bangsa ini ya Allah. Berikan petunjuk yang membuat mereka berkeadilan dalam menunaikan tugas dan amanah kepemimpinan mereka, yang meringankan ya Allah, meringankan ya Allah hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma hdi ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk pada para ulama kami. Jaga para ulama kami ya Allah agar ikhlas dalam berdakwah, menjadi pencerah untuk umat. Wa alif baina qulubina wa wahidna ya Allah fi ta'atik wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, lembutkan hati anak bangsa ini dimanapun untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Berikan kami kekuatan semangat untuk membangun bangsa ini dalam kemuliaan. Rabbana bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dirgahayu Indonesia yang ke-81, dirgahayu untuk semuanya, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu menjadikan negeri ini negeri yang kita cintai dengan kerja nyata, dengan keikhlasan, kemakmuran sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.